Marilah pada kesempatan ini kita memanjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, diberi anugerah terindah dalam hidup, yaitu nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat ini kita semakin bisa mensyukuri nikmat Allah, sehingga pada gilirannya kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan nikmatnya dan dibarokai, diberi keberkahan pada usia kita dan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya selaku khatib mewasiatkan, mengajak pada diri saya dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti dan pengertian kita berusaha untuk melaksanakan perintah Allah semampu kita, sebisanya, dibarengi dengan kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan demikian itu kita termasuk golongannya orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian, insyaallah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jemaah yang dirahmati Allah, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan sebuah hadis yang sahih insyaallah, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, al-imamul 'adil wa syabun nasa'a bi'ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil majajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun da'atkum ra'atu dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam simaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallahu khaliyan fa fadat 'ainah. Hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim. Jemaah yang dirahmati Allah, mungkin kita sudah sering mendengar hadis ini, atau mungkin ada di antara jemaah sekalian yang sudah hafal. Kita untuk mengingatkan kembali, mengenang kembali, saya bacakan artinya dan secara sekilas akan saya sampaikan penjelasan ringkasnya. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan arsy Allah, di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Ta'ala. Jadi nanti pada yaumul akhir, pada yaumul jaza, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul tanad, pada hari nanti itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah. Siapa itu? Ada 7 golongan yang pada hadis yang lain juga ada dengan keterangan yang berbeda. Apa itu 7 golongan itu? Mudah-mudahan kita termasuk salah satu, syukur semuanya. Nah, jadi kita ada peluang, kesempatan mendapatkan pertolongan, naungan dan Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Nah, ini mari kita belajar menjadi pemimpin yang adil. Bapak-bapak menjadi pemimpin bagi keluarganya, ibu-ibu bagi pemimpin bagi anak-anaknya, dan kita semuanya menjadi pemimpin paling tidak bagi diri sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kita ini pemimpin semuanya. Ya, mungkin ada yang pemimpin formal, ada yang tidak formal. Yang pemimpin formal
Ada mungkin jabatan yang ada SK-nya itu formal atau non formal, yang tidak ada SK-nya, tidak ada surat tugasnya, tapi dia sebagai pemimpin. Jadi pemimpin secara hakikat, secara hakiki, secara substansional. Mari kita belajar menjadi ayah yang adil, menjadi kakak yang adil, menjadi ketua RT yang adil, ketua RW yang adil. Minimal kita adil terhadap diri sendiri. Nah, ini kalau kita adil maka akan mendapatkan pertolongan, naungan di saat tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang adil. Kalau kita belum adil, mari kita belajar adil. Menempatkan sesuai dengan porsinya. Pada anak-anak kita sudah adil belum? Kepada orang-orang sekitar kita, kepada anak buah kita sudah adil apa belum? Nah, ini menjadi tugas kita. Kemudian yang kedua, wasyabun nasa'a bi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, ini memang masih muda-muda, masih ada kesempatan. Anak muda rajin ke masjid, mantap itu. Kalau udah tua, udah aki-aki, ya nggak heran lah. Tapi kalau yang muda itu ke masjid, rajin ke masjid, begitu adzan datang ke masjid, mantap itu, gaul itu, gaul yang islami. Biar penampilan kelihatan kurang keren, tapi kan kalau ke masjid duluan. Nggak kalah sama yang sepuh-sepuh, yang tua-tua. Ayo yang muda-muda ini semangat. Ini yang akan mendapatkan naungan. Para muda-mudi remaja kan masih semangat, masih energik, lari bisa. Sekarang itu di mana-mana fenomena itu masjid isinya kakek-kakek, nenek-nenek dengan anak kecil. Anak mudanya pada kemana? Pada HP-an, Facebookan, tongkrongan. Saatnya ini kita rajin beribadah bagi anak-anak muda. Ayo kita kembali ke masjid, kembali kita beribadah, menekuni ibadah dan seterusnya. Ibadah apa saja, rajin ibadah. Jadi ini yang kedua, remaja yang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ini, yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya senantiasa bergantung di masjid. Maring dingdi kemutan masjid. Kecilacap kemutannya masjid. Orang Cilacap Arab salat nang di keyang. Ke Jogja kemutannya masjid, kena Jogja arep maring masjid dia. Minimal kita ingat kepada Allah. Ya ini masjid dan simbol. Ya kita ini mencintai ibadah, mencintai sholat, mencintai kepada Baitullah, rumah Allah ini. Maka saudara sekalian, mari kita belajar. Atine tansah kumandil kandil wonten ing masjid. Kemana-mana kita ingat masjid. Lagi dinas lagi apa? Oh ya ki mangsane adzan, mangsane sholat disit, mari masjid dan seterusnya. Maka ini orang-orang yang begini ini yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala nanti. Entengan maring masjid, nek orang maring masjid rasanya rugi. Nah, itu mudah-mudahan kita termasuk yang demikian itu. Gitu dipanggil adzan ke masjid. Bahkan ada orang-orang yang belum adzan sudah di masjid. Luar biasa. Ini kita jadikan contoh. Ini yang ketiga, saudara sekalian. Kemudian yang keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Wa rajulani tahabban fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Orang yang mencintai karena Allah, mereka berkumpul juga karena Allah, berpisahnya juga karena Allah. Jangan sebaliknya, mencintai karena setan, karena syahwat, karena duniawi, bukan karena Allah. Berkumpulnya juga karena Allah, ketemunya karena Allah. Contoh bertemu karena Allah, bagaimana? Di sini, di masjid. Mau ketemu ya nang masjid, nah, bahas apa? Bahas ngesuk dia pengajiannya, misalnya.
Nah, itu orang-orang yang semacam ini, mereka itu akan mendapatkan pertolongan insya Allah nanti pada Yaumul Mahsyar, hari berkumpulnya manusia, ketika tidak ada pertolongan yang lain kecuali pertolongan dari Allah. Mari kita belajar mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisahnya juga karena Allah. Makanya kalau kita berpisah, ucapan kita mengucapkan misalnya assalamualaikum. Bertemu kita juga mengucapkan assalamualaikum. Kemudian yang keempat, seorang yang diajak perempuan untuk berbuat mesum tidak baik, padahal wanita itu memiliki kedudukan dan kecantikan, dia mengucapkan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Nah, ini menjadi ujian berat bagi kita sekarang, di mana di saat sekarang media sangat mudah untuk mengakses, untuk berkenalan, untuk bertemu dengan perempuan-perempuan cantik. Bahkan kita tidak mencari, gambar sudah ada kadang-kadang di HP, di Facebook, di internet dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang mengatakan sungguh aku takut kepada Allah, inilah orang-orang yang luar biasa. Bukan malah mencari-cari kesempatan berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat zina dan seterusnya. Nah, ini yang kelima, saudara sekalian. Kemudian yang keenam, seorang yang bersedekah dan dia sembunyikan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Orang-orang yang senang sedekah. Sedekah itu ada dua macam, jamaah sekalian. Satu yang disembunyikan, dua yang dipamerkan. Mana yang boleh, Pak? Mana yang baik? Dua-duanya baik. Silakan, panjenengan punya harta berapa, pamerkan saja kalau sedekah. Terutama zakat, pamerkan aja. Mas, tolong kau dipublikasikan. Tidak apa-apa. Tapi harus ada yang disembunyikan. Jangan semua dipamerkan. Karena dalam Quran itu sirron wa alaniyah. Boleh terang-terangan dan boleh sembunyi. Dalam konteks berdakwah syiar itu harus terang-terangan. Lazismu misalnya mengadakan acara, ya dipublikasikan di Facebook, di WA, di Twitter, di Instagram. Agar apa? Agar orang merasa terpanggil. Oh iya, kayak tukang becak sing penghasilannya orang sepira ke jakat, kene aku ora jakat misalnya, kan jadi terpanggil. Nah, ini misalnya. Nah, orang-orang yang bersedekah yang disembunyikan ini, dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disembunyikan. Bahkan kadang-kadang istrinya nggak tahu mungkin. Sedekah. Oh, hari ini saya ada rezeki. Di tengah jalan ada orang yang membutuhkan, cumbai udah. Padahal kita nggak kenal misalnya. Atau kita beramal jariah di kotak itu misalnya, kan nggak ada orang yang tahu. Nah, ini yang tidak diketahui atau yang disembunyikan. Orang-orang yang demikian itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus ada yang dipublikasikan, yang terang-terangan. Maka sekarang itu zakat itu ada akuntannya. Perolehannya berapa, kemudian ditasarufkan kemana saja. Nah, yang terakhir saudara sekalian, ini adalah wa rajulun dzakarallah khalian fafadat aina. Seorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian dan air matanya keluar, meneteskan air mata. Dan sekalian, apakah kita kira-kira pernah begini apa tidak? Kita ke masjid, sholat sunat, kemudian merenungkan terhadap diri kita sambil meneteskan air mata. Dalam kesunyian malam, di saat orang terlelap tidur, kita sholat, kemudian kita berzikir mengingat kepada Allah, kemudian teringat dosa-dosanya, teringat siksa Allah, azab Allah, teringat akan surganya Allah, kerinduan kita kepada Allah, meneteskan air mata. Nah, ini orang-orang yang demikian ini, dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi meneteskan air mata itu bukan karena duniawi, bukan karena jabatan, bukan karena
wanita atau karena kedudukan dan lain sebagainya, tapi dia mengingat Allah dalam keadaan sendirian. Karena setiap orang punya pengalaman spiritual masing-masing, maka kita berusaha untuk suatu saat kita merenungi terhadap diri sendiri, kemudian kita mengingat Allah, dan kita harus merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah sekalian, semoga yang saya sampaikan ini walaupun mungkin sudah sering kita mendengarnya, bisa ada hikmah dan manfaatnya sebagai pengingat baik kita, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.